politika adalah konsep yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang yang terpisah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, namun saling mengawasi satu sama lain untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam kaitannya dengan kekuasaan, otoritas, dan legitimasi. Berikut adalah penjelasannya. Trias politika. Yang pertama, kekuasaan. Dalam trias politika, kekuasaan adalah kemampuan suatu pihak untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan orang lain. Di sini, kekuasaan dipegang oleh 3 lembaga. Yang pertama, eksekutif, memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hukum dan kebijakan pemerintahan. Yang kedua, legislatif, memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang ketiga, yudikatif, memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Yang kedua, otoritas. Otoritas adalah hak yang sah yang dimiliki suatu lembaga atau individu untuk menggunakan kekuasaan. Dalam konteks trias politika, eksekutif mendapatkan otoritas melalui pemilu atau pengangkatan resmi. Legislatif mendapatkan otoritas melalui mandat rakyat, misalnya dari hasil pemilu. Yudikatif mendapatkan otoritas berdasarkan aturan hukum dan undang-undang, serta dipilih atau diangkat berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Yang ketiga, legitimasi. Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan publik terhadap otoritas yang ada. Dalam trias politika, legitimasi sangat penting karena tanpa legitimasi, kekuasaan tidak akan diterima oleh masyarakat. Eksekutif memperoleh legitimasi dari kepercayaan rakyat yang memilihnya. Legislatif memperoleh legitimasi dari hasil pemilu yang dianggap adil. Yudikatif memperoleh legitimasi dari keadilan yang mereka tegakkan dan dari kesesuaian mereka dengan konstitusi dan hukum. Masalah umum yang sering muncul dalam konteks kekuasaan, otoritas, dan legitimasi biasanya berkaitan dengan penyalahgunaan, kurangnya transparansi, atau konflik antara ketiganya. Berikut beberapa masalah yang sering terjadi. Penyalahgunaan kekuasaan. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Yang pertama, korupsi. Penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Otoritarianisme. Kekuasaan yang berkonsentrasi pada satu lembaga atau individu tanpa adanya mekanisme pengawasan. Ini sering terjadi ketika eksekutif memegang terlalu banyak kekuasaan dan melemahkan legislatif secara yudikatif. 3. Represi politik. Pemerintah yang menggunakan kekuasaan untuk menekan oposisi atau kritik seringkali dengan cara yang melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, krisis otoritas. Kurangnya kewenangan yang sah. Ketika pemimpin atau lembaga tertentu tidak memiliki otoritas yang sah atau melampaui batas kewenangannya, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik dan ketidakstabilan politik. 2. Konflik antar cabang kekuasaan. Dalam sistem trias politika, cabang-cabang kekuasaan bisa disaling berseteru. Misalnya, eksekutif yang berusaha mempengaruhi keputusan yudikatif atau legislatif yang mencoba mengintervensi kekuasaan eksekutif secara berlebihan. Baik, yang ketiga, krisis legitimasi. Krisis legitimasi. Yang pertama, pemilu yang tidak adil. Jika proses pemilu dianggap tidak transparan atau penuh kecurangan, legitimasi pemerintah yang terbentuk akan dipertanyakan, menyebabkan protes dan ketidakstabilan. Yang kedua, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Jika pemerintah atau lembaga gagal memenuhi harapan masyarakat atau tidak responsif terhadap kebutuhan publik, legitimasi mereka dapat terkikis. Yang ketiga, pelanggaran hukum. Ketika cabang eksekutif atau legislatif melanggar hukum atau konstitusi, legitimasi mereka bisa diragukan oleh masyarakat, bahkan jika menyebabkan krisis politik atau sosial. Baik, untuk mengambil kesimpulan dari masalah yang terkait dengan kekuasaan, otoritas, dan legitimasi, menggunakan metode, konsep, variabel, indikator, dan teori, kita bisa
memecah analisis menjadi langkah-langkah sebagai berikut. Untuk mengambil kesimpulan dengan metode konsep, variabel, indikator, dan teori, kita dapat menyimpulkan bahwa masalah utama yang sering terjadi terkait kekuasaan otoritas dan legitimasi muncul karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, konflik antar lembaga pemerintahan, dan erosi kepercayaan publik. Penyalahgunaan kekuasaan, variabel kekuasaan dapat diukur melalui frekuensi korupsi dan sentralisasi kekuasaan. Krisis otoritas, variabel otoritas terjadi ketika batas kewenangan dilewati, yang dapat diukur melalui penyelenggaraan hukum dan independensi yudikatif. Erosi legitimasi dapat diukur melalui kepercayaan publik dan partisipasi politik. Semua ini mengarah pada ketidakstabilan politik dan sosial jika tidak diatasi sesuai dengan teori-teori keseimbangan kekuasaan dan legitimasi. Yang ketiga, indikator. Indikator digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Indikator digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. 1. Indikator kekuasaan. Pertama, frekuensi korupsi. Jumlah kasus korupsi yang terjadi dalam pemerintahan. Yang kedua, tingkat sentralisasi kekuasaan. Seberapa konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif. Yang kedua, indikator otoritas. Konstitusi dan hukum yang mengatur kewenangan. Keberadaan undang-undang atau konstitusi yang membatasi kewenangan pemerintah. 2. Independensi lembaga yudikatif. Seberapa jauh lembaga yudikatif bebas dari campur tangan eksekutif dan legislatif. Yang ketiga, indikator legitimasi. Partisipasi pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Hasil survei mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Indeks persepsi korupsi. Persepsi masyarakat tentang seberapa besar korupsi dari pemerintahan. Yang keempat, teori. Untuk menyimpulkan masalah ini, beberapa teori politik dan sosiologi bisa digunakan sebagai landasan. Yang pertama, teori kekuasaan dan otoritas Max Weber. Weber membedakan 3 tipe otoritas: tradisional, karismatik, dan legal rasional. Dalam konteks pemerintahan modern, otoritas legal rasional atau berdasarkan hukum dan aturan adalah yang paling umum, namun penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi jika kekuasaan tidak dikendalikan oleh aturan. Yang kedua, teori keseimbangan kekuasaan. Teori ini menjelaskan pentingnya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketika keseimbangan terganggu, seperti dalam kasus sentralisasi kekuasaan di tangan satu pihak, erosi legitimasi dan otoritas dapat terjadi. Yang ketiga, teori legitimasi. Eston menekankan bahwa legitimasi adalah elemen kunci dalam stabilitas politik. Jika pemerintah kehilangan legitimasi di mata masyarakat, maka akan terjadi krisis politik yang bisa mengarah pada proses atau bahkan keutuhan pemerintahan. Kesimpulan dari analisis masalah kekuasaan, otoritas, dan legitimasi adalah Kesimpulan dari analisis masalah kekuasaan otoritas dan legitimasi adalah bahwa yang sering terjadi di pemerintahan muncul dari ketidakseimbangan antara penggunaan kekuasaan, pengakuan otoritas yang sah, dan legitimasi di mata publik. Penyalahgunaan kekuasaan, krisis otoritas, dan erosi legitimasi dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Jika kekuasaan konsentrasi dan tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat seperti dalam konsep trias politika, maka terjadi potensi penyalahgunaan otoritas yang tidak sah atau kewenangan yang melampaui batas hukum, juga menyebabkan ketidakpercayaan publik. Mari kita bersama-sama mencari solusi agar pemerintahan dapat berjalan lebih baik dengan mempertahankan otoritas yang sah, kekuasaan yang terkendali, dan legitimasi yang kuat di mata rakyat. Sekian, terima kasih.